Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, ketika Anarkali tengah merias Putri Manbai, di dalam hatinya dia berkata, "Aku datang ke sini bukannya untuk ikut merayakan pesta, tapi untuk memberikan sebuah pesan kepada seseorang." Kemudian Anarkali teringat kepada temannya, yang merupakan seorang putri yang bernama Bella. Bella berkata, "Aku tidak bisa datang ke pesta itu karena ayahku tidak percaya padaku. Oleh karena itu, aku tidak boleh pergi kemana-mana. Tolong katakan pada Farhan bahwa ayahku memaksaku untuk menikah." Mendengar ini Anarkali mengatakan, "Aku akan beritahu dia, tapi kalian ini pasangannya aneh. Kamu adalah seorang putri raja, sedangkan Farhan hanyalah seorang prajurit biasa. Cinta kalian hanya akan menyakitimu." Namun Bella mengatakan, penderitaan dalam cinta adalah sesuatu yang romantis. Lalu Anarkali berkata, "Suatu saat nanti, kamu pasti akan mendapatkan cintamu." Kemudian Bella memberikan sebuah surat untuk diberikan kepada Farhan. Masih terus teringat akan hal itu, tiba-tiba Manbai mengejutkannya seraya berkata, "Anarkali, kemana pikiranmu pergi?" Dengan kaget Anarkali menjawab, tidak kemana-mana. Nah, sekarang kamu sudah siap." Setelah selesai merias Putri Manbai, Anarkali pun segera bergegas pergi meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, di ruangan istana, pesta penobatan Mansing segera dimulai. Terlihat beberapa putri raja yang asyik memperhatikan Salim yang memakai mahkota namun dengan pakaian biasa, bukan baju kebesaran pangeran. Mereka sibuk membicarakan gaya penampilan Pangeran Salim. Sementara itu, melihat Farhan yang terus mencari-cari seseorang, Salim bertanya, "Siapa yang kamu cari, Farhan?" Dengan gugup Farhan menjawab, "Kekasihku akan datang ke sini hari ini. Dia adalah cinta pandangan pertamaku." Mendengar ini Salim mengatakan, "Aku percaya akan cinta, tapi bukan cinta pada pandangan pertama." Lalu Farhan berkata, "Untuk mencintai seseorang, kamu memerlukan satu kesempatan. Ketika kamu mencintai seseorang, pikiran dan kehidupanmu akan berubah mulai hari itu." Kemudian Salim berkata, "Dan dia telah mengubah kehidupanmu dalam satu kesempatan." Namun Farhan mengatakan, "Permasalahannya adalah, dia adalah seorang putri raja, sedangkan aku hanyalah seorang prajurit." Seketika Kutub berkata, "Itu tidak masalah dalam sebuah hubungan percintaan." Kemudian Salim bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa bertemu dengan dia hari ini?" Dan Farhan menjawab, "Seperti biasa, aku akan bertemu dengannya secara sembunyi-sembunyi." Mendengar ini Salim berkata, "Wah, kekuatan cintamu lebih kuat daripada medan pertempuran." Namun Farhan mengatakan, "Cinta membuat kamu kuat, tapi aku khawatir jika ada seseorang yang memperhatikan kami bersama hari ini." Mendengar ini membuat Salim terdiam sejenak. Sahabat kita beralih sejenak ke Joda yang tengah menghampiri suaminya di kamar seraya berkata, "Aku membawakan hadiah untukmu." Dengan gaya romantisnya, Jalal mengatakan, "Aku suka dengan hadiahmu yang cantik, sama seperti wajahmu. Baiklah, katakan padaku, apa hadiahnya?" Dengan menunjukkan selai kain, Joda menjawab, "Ini adalah turban ras fancy. Kamu harus mengenakannya yang mulia." Lalu Jalal mengatakan, "Ya, tentu saja, tapi aku ingin kamu yang memakaikannya." Kemudian Joda pun mulai memakaikan turban tersebut kepada Jalal. Sementara itu, di ruang istana, ayah Bella berkata bahwa Bella tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Dan saat dia hendak pergi, seketika Raja Amer berkata, "Tinggallah sejenak." Namun ayah Bella mengatakan, "Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku sedikit stres. Aku ingin menikahkan Bella, tapi aku merasa sepertinya seseorang telah menjebaknya dalam jaringan cintanya. Aku ingin membuat Bella bahagia. Kadang ada beberapa orang yang menjebak orang kaya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Aku hanya ingin menemukan seorang pengantin pria yang baik untuk anak perempuanku." Kemudian Raja Amer berkata, "Kalau kami sudah menemukan seorang pengantin pria yang baik untuk Manbai." Lalu ayah Bella bertanya, "Siapa dia?" Dan Raja Amer menjawab, "Salim." Kemudian Raja Amer memanggil Salim yang juga berada di sana. Dia memperkenalkan Salim kepada ayah Bella. Dengan hormat, Salim menyapa mereka, kemudian kembali ke tempatnya.
Melihat itu ayah Bella berkata, "Aku pikir orang yang berada di belakang Bella itu adalah orang Mughal. Aku menemukan sebuah surat yang tertulis bahwa dia akan datang ke sini. Kami tidaklah begitu kaya, tapi jika kami menemukannya, kami akan membunuhnya." Mendengar itu membuat Salim hanya terdiam. Tidak lama Jalal dan keluarganya pun tiba. Ayah Bella menyapa mereka dan bermaksud untuk mengundang Jalal ke acara pesta pernikahan putrinya. Dengan senang hati, Jalal menerima undangan tersebut. Beberapa saat kemudian, pesta penobatan pun dimulai. Para penari mulai menghibur mereka dengan tarian dan lantunan musik yang indah. Sementara itu, di halaman istana, terlihat Farhan yang sangat gelisah menunggu kehadiran Bella. Dia berkata kepada Salim, "Jika Bella datang ke sini untuk bertemu denganku, nyawaku pasti dalam bahaya. Tapi semua itu untuk cinta. Jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan menyesal." Tidak lama Mansing datang menghampiri mereka seraya berkata, "Salim, masuklah ke dalam. Teman masa kecilmu, Manbai, juga ada di dalam." Namun Salim menolaknya dengan mengatakan, "Aku tidak mau kakak. Maryam Uzzamani pasti akan memaksaku untuk menemui para putri raja." Mendengar ini Mansing mengatakan, "Jika gadis-gadis itu ingin bertemu denganmu, maka nikmati saja." Lalu Salim menjawab, "Aku akan masuk sebentar lagi kakak." Kemudian Mansing pun pergi memasuki istana. Teringat akan sesuatu, Salim berkata, "Aku punya ide bagus, agar kamu bisa bertemu dengan Bella, kekasihmu, dan aku juga akan bebas dari gadis-gadis itu." Mendengar ini Farhan bertanya, "Apa maksudmu?" Dan Salim menjawab, "Gadis-gadis itu kan tidak tahu bagaimana wajahku. Bagi mereka, siapa yang mengenakan mahkota itu adalah calon pewaris tahta kerajaan. Nah, Kutub, kamu harus mengenakan mahkota ini." Namun Kutub menolaknya. Kemudian Salim berkata, "Tenanglah, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Aku akan bersamamu." Kemudian dengan memakaikan mahkota itu kepada Kutub, mereka pun berjalan memasuki ruang istana. Melihat putranya tidak mengenakan mahkota kerajaan, Jalal berkata di dalam hatinya, "Salim itu memang unik. Dia menyuruh Kutub untuk memakai mahkotanya. Mungkin dia ingin para gadis itu menyukainya sebagai Salim, bukan seorang pangeran sang pewaris tahta kerajaan." Raja Amer pun berkata di dalam hatinya, "Salim itu aneh. Dia memiliki kekuatan untuk menyuruh orang lain mengenakan mahkotanya." Namun Joda berkata di dalam hatinya, "Bagaimana jika Yang Mulia tidak suka melihat Salim memberikan mahkotanya kepada Kutub? Karena para putri-putri raja itu pasti akan menganggap bahwa Kutub itu Salim, dan pasti mereka akan memujinya." Selang beberapa saat kemudian, melihat Farhan yang berlari keluar dari ruangan, Salim berkata, "Farhan pasti pergi untuk menemui Bella. Aku juga harus pergi untuk melindunginya." Di samping itu, secara tersembunyi Anarkali menemui Farhan seraya berkata, "Farhan, aku temannya Bella. Dia mengirimkan surat ini padamu. Dia bilang bahwa ayahnya tidak mempercayainya. Dia akan dipaksa menikah dengan seseorang. Bella ingin aku mengirimkan surat ini padamu. Dia bilang bahwa dia tidak akan menikahi orang lain selain dirimu apapun yang terjadi. Sebelum hari pernikahannya, kamu harus menemuinya dan membawanya pergi dari sini. Farhan, aku tahu bahwa cintamu itu nyata. Aku ingin agar kamu benar-benar datang dan membawanya pergi." Dan Farhan menjawab, "Aku janji, aku akan datang. Meskipun nyawaku adalah taruhannya, aku tidak akan membiarkan cintaku pergi begitu saja." Kemudian Anarkali pun pergi dari sana. Dari kejauhan, Salim berkata, "Aku harus membantu Farhan. Farhan sangat mencintainya. Gadis itu juga sangat mencintai Farhan. Jadi aku akan menolong mereka." Sahabat, dalam hal ini Salim mengira bahwa Anarkali adalah Bella, gadis yang dicintai oleh Farhan. Tidak lama ayah Bella keluar dari ruangan, kemudian memerintahkan prajurit untuk mencari pria tersebut. Menyaksikan itu Salim berkata di dalam hatinya, "Jika dia menemukan anak gadis yang ada di sini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Aku harus menolong gadis itu." Salim langsung berlari ke arah Anarkali dan memegangnya erat-erat. Belum sempat bicara, Salim langsung menutup mulut Anarkali dengan tangannya agar tidak bersuara dan berusaha untuk bersembunyi. Lalu berkata, "Aku tahu kamu datang ke sini untuk Farhan kan? Tapi kamu tahu ayahmu juga ada di sini. Lalu mengapa kamu datang ke sini? Ini berbahaya buatmu."
Aku tahu kamu sangat mencintai Farhan dan kamu adalah salah satu putri Raja Teblah. Aku tahu jalan keluar rahasia dari istana ini. Sebelum ayahmu melihatnya, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Anarkali hanya bisa terdiam memandang wajah Salim. Begitupun sebaliknya, Salim terpaku melihat wajah Anarkali. Setelah sadar, Salim berkata, maafkan aku. Kemudian Anarkali bertanya, jadi kau ingin membantu Farhan? Dan Salim menjawab, dia itu temanku dan pertemanan kami sudah mendalam dari dalam hati dan hati tidak pernah salah. Lalu Anarkali bertanya lagi, apakah kalian seorang prajurit? Dan Salim menjawab, ya, semacam itulah. Kemudian Anarkali berkata, itulah mengapa pikiranmu berbeda dari anggota keluarga kerajaan yang lain. Dan Salim mengatakan, tepat seperti itu, para raja di sini, para putri raja, mereka tidak bisa mendengarkan suara hati mereka. Namun Anarkali mengatakan, meskipun semua orang tergila-gila padanya, setiap hati putri raja sangat memuja Pangeran Salim, tapi mereka tidak tahu kalau Pangeran Salim itu tidak memiliki hati. Mendengar ini membuat Salim terkejut. Kemudian dengan memberikan salam, Anarkali pun pergi meninggalkannya, dengan Salim yang hanya terdiam melihat ke arah Anarkali. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.